Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Herlina, NIM 2120239090. Dosen pengampu Dr. Hasanal Mulkan, SH, MH. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 9, Pancasila sebagai filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, philosophia, terdiri dari kata phile artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki. Karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama, tentu dipengaruhi oleh sebagai faktor. Misalnya ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang berdasar dan menyeluruh. Karakteristik sistem filsafat Pancasila. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya. Di antaranya, 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh sebagai suatu totalitas. Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Pancasila sebagai suatu substansi artinya unsur, asli atau permanen atau primer. Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri. Pancasila sebagai suatu realitas, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan yang merupakan hal penting dalam hidupnya. Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati atau potensi. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila. 1. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. 2. Landasan epistemologi. Landasan epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, serta 3. Tentang watak pengetahuan manusia. 3. Landasan aksiologi. Landasan aksiologi filsafat Pancasila
pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, maka nilai-nilai yang terkandung dalamnya pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sistem filsafat, tetapi jika tidak, maka bukan sistem filsafat. Sebagaimana suatu logam dikatakan emas, bila syarat-syarat emas terdapat pada logam tersebut. Penjabaran filsafat terhadap Pancasila. 1. Objek filsafat. Yang pertama, objek material adalah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu ada Tuhan, ada manusia, dan ada alam semesta. Pancasila adalah sesuatu yang ada. Sebagai dasar negara, rumusannya jelas, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Metode filsafat. Metode filsafat adalah komplementasi atau perenungan atau berpikir untuk menemukan hakikat. Secara umum ada 2 dan 3 dengan metode campuran, yaitu metode analisis, metode sintesis, serta metode analisis dan sintesis. Demikian juga Pancasila. Ia ditemukan dengan cara-cara tertentu dengan metode analisis dan sintesis. Nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia. 3. Sistem filsafat. Setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu sistem. Artinya merupakan suatu kebulatan dan ketuhanan tersendiri, terpisah dengan sistem lainnya. Misalnya psikologi merupakan kebulatan tersendiri terpisah dan berbeda dengan antropologi. Demikian seterusnya ilmu-ilmu dan filsafat yang lain. 4. Sifat universal filsafat. Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat dari umum penjumlah yang kecil atau kolektif dari sekumpulan jumlah tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan luas, sehingga kepada umum seumum-umumnya atau universal.